Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Hai Sobat Lumen yang terkasih, Cayo, 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 cayo. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Sobat Lumen yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Suci menurut Santo Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ephata, terbukalah. Kita bisa berbicara dengan baik kalau Tuhan Yesus menyembuhkan kita yang tuli. Cek. Sobat Lumen yang terkasih, saya pernah berkomunikasi dengan orang yang tunarungu. Saya berkomunikasi bukan secara lisan atau berbicara secara langsung, tetapi melalui media online. Orang tunarungu memiliki kelemahan dalam pendengaran, sehingga hal ini membuat dia tidak bisa mendengar bunyi suara manusia. Tetapi untuk beberapa bunyi, dia masih bisa menangkapnya, seperti bunyi guntur atau klakson. Karena tidak bisa mendengar suara orang yang berbicara, maka
orang tunarungu kebanyakan gagap dalam berbicara. Dan karena dia juga tidak bisa mendengar suaranya sendiri, maka ketika dia berbicara, nadanya ada kemungkinan tidak stabil. Ada nada tinggi, tiba-tiba mungkin ada nada rendah. Maka Injil menyebutnya gagap, bukan bisu. Artinya, orang tunarungu masih bisa berbicara, tetapi terkadang kurang jelas. Sobat Lumen yang terkasih, Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli. Efata, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Telinga mempunyai kaitan dengan berbicara. Kalau orang tidak mendengar, maka dia juga akan kesulitan untuk berbicara dengan baik. Demikian juga, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita menutup telinga kita untuk sabda Tuhan, maka kita juga tidak bisa mewartakan Tuhan dengan baik dan dengan segala karya-karya besar yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Sobat Lumen yang terkasih, apakah kita termasuk orang yang gagap berbicara tentang Tuhan Yesus dengan segala perbuatan baik yang telah dilakukannya? Jika iya, berarti kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan telinga kita, agar kita bisa mendengar firman-Nya dan bisa berbicara dengan baik atas namanya. Cayo!